Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, ini ada iPhone 8 ya. Ini iPhone 8 yang udah lama nggak nyala. Ini punyanya Mas Wahid ya di kantor. Ini HP admin. Dikira itu baterainya udah habis. Bukan habis ya, maksudnya udah harus ganti. Karena mungkin waktu di charger dia nggak mau respon. Tapi ternyata emang bener-bener habis dayanya, dan saya charger kurang lebih butuh waktu sekitar 2 menit baru bisa menyala. Kalau dicek di sini baterai health-nya masih 83%. Tadi sebelum nyala sebenarnya saya udah mau check out untuk beli baterai ya, tapi untungnya saya bersabar dan nunggu, ternyata masih bagus. Ini kalau diganti pun takutnya malah performanya biasa aja tapi udah keluar duit gitu ya. Nah, apa yang istimewa dari iPhone 8? Yang pertama itu desain ya. Menurut saya iPhone 8 ini, apalagi yang warna rose gold ya, ini warna yang menurut saya cantik banget. Jadi di setiap sudutnya itu terkonsep dengan, ya pada waktu itu Apple masih punya jati diri yang cukup baik ya. Jadi dia nggak seperti sekarang, menurut saya sih agak monoton ya. Tapi untuk yang iPhone 8 dan ke bawahnya itu benar-benar masa kejayaan. Nah, ini kalau misalnya dibandingin dengan Pixel 5, ukurannya nggak terlalu beda jauh ya. Ini seperti pasangan yang cukup serasi sih menurut saya. Ini keren banget. Nah, saya cuma mau ngasih lihat aja bahwa iPhone 8 ini bisa apa sih di tahun 2024 dan performa terbaiknya itu di apa. Menurut saya yang pertama adalah kameranya ya. Meskipun ini jadul, kamera di HP ini tuh bisa rekam sampai 4K 60 fps. Ini sangat jarang ditemukan ya. Kalau teman-teman cari di pasaran, mungkin unit ini udah cukup murah harganya. Bisa dapat di angka 1,7, 1,9 atau 2 jutaan dengan kondisi yang berbagai macam ya, berbeda-beda. Tentu akan menyesuaikan, tapi kalau misalnya teman-teman dapat partnya yang ori semua, ini powerful banget untuk video 4K-nya. Bisa buat teman-teman yang lagi merintis bikin konten, entah itu Reels, itu YouTube, atau apapun. Menurut saya HP ini bisa sangat diandalkan. Tinggal satu hal sih menurut saya yang jadi problem, memang baterai ya. Untuk merekam di 4K 60 fps tentu ini akan memakan daya yang cukup besar, dan juga pastinya suhu di HP ini karena kecil, tipis, akan cepat panas. Tapi sebenarnya nggak semenakutkan itu ya. Beberapa kali saya coba iPhone 8, saya udah pernah beberapa kali punya juga, nyatanya untuk merekam di 4K 60 fine-fine aja. Paling dia baterainya lebih boros aja sih, tapi bisa diakalin sih menurut saya. Jadi kalau kontennya real itu kan nggak butuh rekam terlalu panjang ya, tinggal kalian sesuaikan aja dengan ruangan dan kebutuhan. Kalaupun misalnya mau rekam di Full HD, ini juga gambarnya masih cukup jernih ya, Full HD 30 misalnya. Ini berbeda dengan Full HD-nya di beberapa Android dengan harga yang sama tentunya, ini jauh lebih powerful. Nah, untuk fotonya bagaimana? Untuk foto juga sebenarnya oke-oke aja ya. Untuk fotonya ya natural-natural aja, tapi tidak seistimewa di Google Pixel sih memang. Ini kalau misal disandingin sama Pixel 3, jauh banget hasil fotonya, apalagi mode malam ya atau low light, dimana di masa itu iPhone itu belum terlalu konsen ya di bagian fotografi, terutama di fotografi low light atau malam hari. Tapi it's okay kalau ini menggunakan pencahayaan yang bagus, lighting yang lengkap. Saya rasa untuk menggunakannya sebagai device utama untuk foto produk ini nggak masalah. Lalu berikutnya apa? Instastory teman-teman. Ini meskipun jadul kayak gini, Instastory di Pixel, Pixel malahan, karena terlalu sering review Pixel ya. Instastory di iPhone 8 ini juga masih bagus ya. Kalau dibandingin dengan Android di harga yang sama, tentu ini akan lebih mulus. Kemungkinan kompresinya itu tidak separah di Android. Tetap dikompresi sih menurut saya, mungkin di 1080 60 fps maksimalnya. Tapi menurut saya ya ini oke. Dan untuk iOS-nya ini sekarang sebenarnya udah dapat di ini ya, updatean terbaru, cuman ini masih di 15.6.1. Kalau saya tidak salah sih sampai 16 titik sekian ya, ini udah bisa. Ini sebenarnya ada updatean, cuman saya tidak berani untuk mengupdate-nya, takutnya ada apa-apa. Dan ini statusnya Inter ya. Inter, dan sinyalnya kemungkinan hanya bisa SIM card 3, Indosat, dan Smartfren. Kalau saya coba pasang SIM card Telkomsel, ini nggak ada sinyalnya, tidak ada layanan. Nah, yang lain-lain apa? Voice recordernya atau perekam suaranya ini bagus ya. Jadi kalau teman-teman bikin konten kayak cover lagu ataupun ya konten-konten buat wawancara, atau ini dijadiin bahan atau dijadiin mikrofon ya, teman-teman yang mungkin pekerjaannya wartawan yang kesana kesini ya, membutuhkan akses cepat, ini bisa dijadikan untuk voice recorder
yang menurut saya audionya itu cukup jernih. Bahkan ini kalau disandingin sama Google Pixel 5 itu masih lebih jernih di iPhone. Ya karena di masa itu semua hardware yang ditanamkan di HP ini adalah statusnya flagship ya di iPhone 8, bukan mid-range ataupun entry level. Jadi saya rasa hardware yang ditanam pun akan di posisi yang tertingginya ya di saat itu. Lalu berikutnya adalah kompas ya. Ini kompas juga menurut saya akurat banget. Terus ada elevasi MDPL, ini juga cocok misalnya digunakan untuk kegiatan outdoor di pegunungan ya gitu-gitu ya. Ya ini fungsi tambahan aja sih, bukan fungsi yang utama-utama banget. Dan jarang orang yang memanfaatkan hal ini. Selain itu, HP ini compact, nyaman, dan menurut saya desainnya kalau misalnya ditaruh di tongkrongan kayak gitu, gimana? Masih keren banget menurut saya. Dan desain iPhone SE yang 3, SE 2 pun juga masih sama kayak gini. Bahkan kalau misalnya tuker-tukeran tempered glass dan soft glass sih kayaknya masih muat-muat aja ya. iPhone 8 ini juga menurut saya untuk layarnya meskipun dia IPS buat nonton itu masih enak banget ya. Jadi gambarnya tetap ya jernih, view angle-nya juga bagus. Kalau misalnya di bawah terik matahari juga cukup terang, nggak yang terang-terang banget tentunya dibandingkan dengan HP-HP sekelas 2 juta sampai 3 jutaan zaman sekarang, ini tidak lebih terang, tapi menurut saya ada filter sendiri karena ini meskipun HD ya, tapi kan layarnya kecil, jadi untuk gambarnya cukup detail. Dan audionya atau speakernya ini bagus ya, ini udah stereo atas bawah ini earpiece-nya juga ditanam speaker juga, lalu di sini speaker utamanya, ini audionya juga enak banget buat dengerin musik. Ngomong-ngomong, Google Pixel 6 ini ya udah nge-record selama 7 menit, mau 8 menit di resolusi 4K 30 fps dan belum ada notif panas ya. Jadi buat teman-teman yang tanya Pixel 6 itu bisa record berapa lama, ya ini 8 menit 4K 30 belum ada notif panas. Tapi mungkin beda-beda karena saya recordnya di malam hari ya, tapi suhu sekarang di lokasi saya sekitar 27 derajat, 28. Kalau mungkin di atas 30 ya kemungkinan sih cuma 5 menit aja udah langsung panas. Itu teman-teman untuk iPhone 8. Mungkin masih ada yang nyari. Menurut saya kalau misalnya nyarinya itu bukan untuk HP utama ya, ini worth it banget. Jadiin HP ini semaksimal mungkin yang bisa dilakukan, kameranya, audio recordingnya, dan juga beberapa hal yang mungkin lebih smooth di sini kayak Instastory-nya kayak gitu-gitu ya. Jadi ini worth it kalau teman-teman lagi nyari HP kedua, lagi nyusun konten buat Reels, TikTok, terus di YouTube ya. Ini bisa diandalkan menurut saya. Ini harganya udah murah sih. Teman-teman cari aja. Ini nggak dijual ya, karena ini punyanya kantor. Terima kasih, semoga video ini bisa memberikan informasi dan inspirasi baru buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan video ini direkam sepenuhnya menggunakan Google Pixel 6. Begitu juga dengan audionya di resolusi 4K 30 fps. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.